Perkenalan mata uang kripto. Di video ini, Anda akan belajar apa itu mata uang kripto, bagaimana mereka bekerja, apa itu blockchain, bagaimana berinvestasi di mata uang kripto, dan faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga. Dalam ilmu finansial dan ekonomi, sesuatu dapat dianggap sebagai uang jika memiliki 3 fungsi: sebagai sarana menyimpan harta, sebagai media pertukaran, sebagai unit yang digunakan untuk menilai barang-barang lainnya. Pada dasarnya, uang memiliki nilai karena kita semua setuju bahwa ia memiliki nilai. Mata uang kripto mungkin adalah evolusi uang berikutnya. Seperti banyak hal di dunia ini, sekarang menjadi digital. Album foto, sahabat pena, majalah, dan koran, begitu juga dengan uang kita. Mata uang kripto adalah media pertukaran, seperti mata uang yang diterbitkan pemerintah, namun tidak diterbitkan oleh pemerintah. Sama seperti siapapun yang membuat situs web sendiri, setiap orang juga bisa membuat mata uang kripto mereka sendiri. Setiap orang bisa melakukannya. Bagaimana mata uang kripto bekerja? Jika tidak ada bank atau pemerintah di balik mata uang kripto, lalu bagaimana kita menerbitkan uang dan memverifikasi transaksi? Jawaban ini diberikan oleh coder tidak diketahui Jepang yang membuat Bitcoin pada tahun 2009 dengan nama alias Satoshi Nakamoto. Mata uang kripto adalah mata uang digital di mana enkripsi digunakan untuk meregulasi sejumlah unit mata uang kripto baru dan memverifikasi pemindahan dana. Yang paling terkenal adalah Bitcoin, yang seorang inventor anonim sebut sebagai sistem tunai elektronik peer-to-peer. Pada hakikatnya, mata uang kripto mirip dengan mata uang tradisional. Ketika orang-orang mengakses situs web, komputer mereka terhubung dengan server web dan mengunggah data langsung dari server tersebut. Ini adalah bagaimana kebanyakan lalu lintas di internet bekerja. Di protokol peer-to-peer, pengguna memindahkan data satu sama lain seperti kerumunan, tanpa memerlukan server pusat. Pengguna yang mengunggah dari kerumunan umum disebut sebagai peer. Sistem imbal tersedia, menghargai klien yang lebih berkontribusi ke jaringan untuk memastikan orang-orang menjaga jaringan. Dan inilah mata uang kripto, sistem tunai elektronik peer-to-peer terdesentralisasi. Mekanisme blockchain. Untuk mendapatkan mata uang digital, Anda memerlukan jaringan pembayaran dengan akun, modal, dan transaksi. Satu masalah utama yang harus dihadapi oleh setiap jaringan pembayaran adalah untuk mencegah suatu entitas mengeluarkan jumlah yang sama 2 kali. Biasanya, ini dilakukan oleh server pusat. Pihak ketiga terpercaya seperti bank atau pemerintah yang menyimpan catatan modal dan memverifikasi transaksi. Di suatu jaringan terdesentralisasi, Anda tidak perlu memiliki server pusat. Anda membutuhkan tiap-tiap peer untuk melakukannya. Blockchain adalah buku besar umum dari semua transaksi atau blok, dan setiap peer di suatu jaringan memiliki semua daftar ini. Transaksi adalah suatu berkas yang mengatakan, Avramis memberikan 100 Bitcoin ke Mario, yang ditandai oleh kunci kriptografis pribadi Avramis, serta kemudian menyiarkannya ke seluruh jaringan Bitcoin untuk verifikasi. Agar suatu transaksi berhasil, perlu ada verifikasi dan penambahan sekuensial blok baru ke blockchain. Bitcoin menggunakan skema proof of work atau mining. Secara prinsip, setiap orang yang memiliki komputer dan koneksi internet bisa menjadi miner. Miner adalah peer dalam jaringan yang berkompetisi untuk tugas-tugas berikut. Mengumpulkan data transaksi baru, transaksi diketahui dengan cepat oleh seluruh jaringan, namun hanya dikonfirmasi dalam jangka waktu spesifik tertentu. Verifikasi transaksi terhadap blockchain yang ada, pembukuan yang ada. Menyelesaikan teka-teki kriptografis yang memperbolehkan mereka menambahkan blok transaksi terbaru ke urutan blockchain. Untuk pekerjaan ini, miner akan diberikan token mata uang kripto, misalnya Bitcoin. Ketika suatu transaksi dikonfirmasi dan ditambahkan ke blockchain, ini akan ditulis, tidak lagi dapat diarsipkan atau dibatalkan. Keuntungan mata uang kripto. Semua transaksi mata uang kripto itu permanen.
Setelah konfirmasi, transaksi tidak dapat dibatalkan. Tidak bisa Anda batalkan, tidak bisa dibatalkan oleh bank, oleh Satoshi, bahkan oleh miner Anda. Ini tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Anonim. Transaksi atau akun tidak terhubung dengan orang atau perusahaan manapun. Cepat dan global. Transaksi dieksekusi dalam hitungan menit. Tidak peduli dari dan ke negara mana, bank bisa memakan waktu paling cepat hitungan jam atau bahkan bisa memakan waktu berhari-hari untuk transfer internasional. Aman. Dana mata uang kripto dikunci di sistem kriptografis umum sehingga sangat sulit untuk dicuri. Perizinan. Anda tidak perlu meminta siapapun untuk menggunakan mata uang kripto. Hanya perangkat lunak yang setiap orang bisa unggah gratis. Selanjutnya, kebanyakan mata uang kripto itu memiliki penawaran terbatas. Hanya ada sekian jumlah koin tersedia. Untuk Bitcoin, penawaran berkurang dan akan mencapai jumlah final 21 juta koin di kisaran 2140. Semua mata uang kripto mengatur penawaran token dengan jadwal yang tertulis di kode. Ini berarti penawaran mata uang kripto kapanpun di masa datang bisa dihitung kasar saat ini. Jadi tidak ada kejutan. Bayar ke penanggung. Seperti USD yang di masa lalu bisa ditukarkan ke emas, mata uang kripto tidak merepresentasikan utang seperti mata uang saat ini. Mereka adalah uang seperti koin emas. Kedua faktor di atas bertanggung jawab terhadap kenaikan cepat harga Bitcoin. Saat ini ada hampir 1.000 macam mata uang kripto di pasaran. Bitcoin saat ini merupakan mata uang kripto yang paling populer dan terbesar berdasarkan kapital. Di antara banyak pilihan yang tersedia, mata uang kripto memberikan keuntungan berbeda dibandingkan yang lainnya. Beberapa mata uang kripto seperti Litecoin dan Ethereum memberikan waktu konfirmasi lebih cepat daripada Bitcoin. Satu cara orang-orang trading mata uang kripto adalah dengan berinvestasi di yang baru, dengan antisipasi bahwa mata uang ini akan sukses seperti Bitcoin, namun ini sangat berisiko dan tidak bisa diusahakan dengan jumlah besar karena dari ratusan mata uang, hanya ada sebagian kecil yang bisa berhasil. Cara lain untuk trading adalah mata uang yang lebih dewasa seperti Bitcoin, yang mungkin tidak memberikan lonjakan naik nilai tajam lagi, namun akan memberikan bertumbuh secara alami dan bertahap. Ada 3 cara Anda berinvestasi di mata uang kripto: mining, trading pertukaran atau bursa, dan CFD. Cara sebenarnya untuk mendapatkan Bitcoin adalah dengan mining. Pada tahun 2009, setiap blok yang di-mining akan dihadiahkan 50 Bitcoin untuk mereka yang menyelesaikan program komputasi. Dikarenakan sifat evolusioner kode, secara progresif telah menjadi lebih sulit untuk menyelesaikannya karena jumlah Bitcoin yang diberikan dibagi 2 setiap 4 tahun. Sekarang seluruh blok yang di-mining memberikan 12,5 Bitcoin dan pada tahun 2020 akan memberikan 6,25 Bitcoin untuk setiap mining yang sukses. Kebutuhan akan pengetahuan programming ditambah perangkat keras komputer dan biaya listrik yang mahal membuatnya lebih sulit diakses oleh kebanyakan orang. Membeli mata uang kripto melalui bursa atau pertukaran langsung. Setiap orang dapat membuat akun mata uang kripto anonim dan membeli mata uang kripto melalui bursa atau pertukaran langsung. Bursa mata uang kripto seperti bursa saham atau seperti pertukaran mata uang di bandara. Untuk trading bursa, Anda membutuhkan dompet mata uang kripto di mana Anda menyimpan kata sandi terenkripsi yang merepresentasikan koin. Namun kebanyakan pembeli baru menganggap membeli mata uang kripto itu sedikit sulit dan bahkan ada banyak provider mencurigakan dan curang di internet. Ada juga 3 halangan utama lainnya untuk hal ini. Mata uang kripto tidak diatur terpusat dan terregulasi seperti mata uang fiat terbitan pemerintah. Dana ada di akun pertukaran, bukan akun individu. Jadi biarpun Bitcoin sangat aman, pertukarannya tidak. Dan hacker, malware, dan gangguan-gangguan operasional sebelumnya telah mencuri banyak. Jika Anda lupa detail login Anda atau seseorang mencuri dari Anda, secara esensial tidak ada yang bisa Anda lakukan. Tidak ada pihak ketiga atau prosesor pembayaran, tidak seperti kartu debit atau kredit, sehingga tidak ada sumber proteksi atau naik banding jika ada masalah. Trading CFD Bitcoin dengan broker teregulasi menyelesaikan masalah-masalah trading bursa.
Tidak perlu ada dompet yang rumit, Anda selalu bisa mengatur ulang kata sandi, dan Anda trading dengan broker teregulasi. Anda bisa trading dengan leverage. Trader berkemampuan bisa menggunakan kesempatan ini, namun juga meningkatkan risiko. Bisa ambil posisi long dan short, sehingga menawarkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari harga naik dan turun. Anda bisa membeli pecahan Bitcoin dan bukan secara penuh, serta biaya trading CFD lebih rendah daripada biaya trading fisik. Trading menggunakan CFD lebih cepat daripada transaksi mata uang kripto melalui pertukaran atau mining. Seperti aset lainnya, harga mata uang kripto ditentukan oleh dorongan permintaan dan penawaran. Sebagai tips, penawaran Bitcoin dibatasi hingga 21 juta koin, dan permintaan telah meningkat eksponensial, sehingga harga juga meningkat. Namun pengadaan mata uang kripto secara tidak langsung menambah penawaran karena orang-orang mencari alternatif yang lebih murah. Saat mata uang kripto baru hadir, orang-orang mungkin lebih memilih mata uang tersebut. Teknologi baru bisa membuat Bitcoin usang. Mata uang kripto adalah tandingan mata uang pemerintah dan mungkin untuk digunakan dalam aktivitas ilegal, seperti transaksi pasar gelap, pencucian uang, atau untuk menghindari pajak. Regulasi pemerintah terlihat seperti sesuatu yang besar dan tidak diketahui, yang dapat menyebabkan volatilitas ekstrim dan dapat membantu atau menghancurkan mata uang kripto. Compliance anti pencucian uang dan pendanaan teroris membuat perusahaan sulit menerimanya. Dukungan pemerintah atau perusahaan terhadap mata uang kripto mendorong harga naik. Misalnya, ketika Jepang mendukung Bitcoin sebagai tender legal di tahun 2017. Pembatasan pemerintah atau perusahaan terhadap mata uang kripto mendorong harga turun. Misalnya pada larangan Cina terhadap Bitcoin di tahun 2017. Di video berikutnya, kita akan berbicara mengenai pips, lot, dan ukuran posisi. Terima kasih telah menonton.